Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan menyampaikan materi tambahan di statistik yang belum saya ajarkan sebelumnya. Jadi materinya itu adalah simpangan rata-rata dan variansi, atau variansi itu biasa disebut ragam. Nah, rumus simpangan rata-rata. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang simpangan rata-rata. Ini konsepnya sama kayak nyari simpangan baku, cuma beda rumus sedikit. Jadi langkah awal yang kalian lakukan adalah harus mencari nilai rata-rata atau X barnya dulu, atau meannya. Nah, baru setelah itu masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus SR itu adalah jumlah dari FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurang X bar per jumlah dari FI. Nah, SR itu adalah simpangan rata-rata, X bar itu mean, XI itu adalah titik tengah, FI adalah frekuensinya. Nah, langkah pertama, nah ini tuh kita ke contoh soal aja langsung ya, biar kalian lebih paham. Nah, lihat dari sini. Dari data berikut tentukan simpangan rata-ratanya. Kita lihat di sini. Data 41 sampai 45 itu frekuensinya 6. Data 46 sampai 50 frekuensinya 3, 51 sampai 55 frekuensinya 5, 56 sampai 60 frekuensinya 8, 61 sampai 65 frekuensinya 8. Dan total keseluruhan frekuensi adalah 30. Nah, langkah selanjutnya untuk mengerjakan simpangan rata-rata, kan tadi saya bilang cari meannya dulu kan, cari X barnya dulu. Nah, ini tambahin. Cari titik tengahnya dulu, XI. Caranya titik tengah waktu itu udah saya ajarkan ya, tinggal kalian jumlahkan intervalnya aja. 41 tambah 45 bagi 2. Nah, 41 tambah 45 itu 86 per 2. Artinya 86 dibagi 2 adalah 43. Nah, berarti kita sudah tahu kalau nilai tengahnya itu adalah 43. Nah, kan daripada bingung cari ke bawahnya, terus lihat intervalnya, lihat rentangnya itu dari 41 ke 45 itu berapa. Berarti kan 46 dikurang 41 per 46 dikurang 41 itu hasilnya 5. Nah, berarti ke bawah tuh selalu selisihnya 5. Berarti ini 48, ini 53, 58, 63. Nah, setelah kalian mendapatkan XI, langkah selanjutnya adalah kan buat nyari tadi yang saya bilang, untuk mencari X bar itu kan kita butuh nih, X bar itu kita butuh FI kali XI per total dari F, itu kan rumusnya. Nah, kita kan belum dapat FI kali XI. Nah, udah kita tinggal tulis aja, tinggal kita cari nih FI XI. 6 kali 43 256 kan? Terus 3 dikali 48 144. Lalu apa lagi nih, 5 dikali 53 265, 8 dikali 58 464, 8 dikali 63 504. Oke. Nah, selanjutnya kita jumlahkan nih. Sorry, ini bukan 256, ini 258 kan 6 kali ya. Nah, kita jumlahkan ini semuanya. Jadi berapa? Totalnya adalah 1635. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita dapat FI/XI, kita cari X bar nih. X bar itu adalah total ini dibagi ini. Artinya 1635 per 30. Berapa hasilnya?
hasilnya adalah 54,5. Nah, sudah kan, kita dapat 54,5. Nah, langkah selanjutnya kita cari ini nih. Ini nih yang saya kotakin ini. Kalau udah punya X bar, kita cari XI min X bar. Mutlak ya. Jadi nanti kalau misalkan pas dikurang hasilnya negatif, tetap dipositifin. Tuh, paham ya? Nah, XI min X bar. XI-nya berapa? Nih lihat, 43 dikurang 54,5 nih, yang nggak bisa ngitung. 54,5 dibalik aja, jadi yang gede dikurangin yang kecil. 43. Ini kan 5. Ini berapa? 4 kurang 1. 5 kurang 4, 1. 11,5. 11,5. Ini jadi kayak dibalik aja, yang penting kan hasilnya positif gitu loh. Jadi kalau yang lebih besarnya X bar, X barnya dikurang XI. Kalau nanti yang lebih besarnya XI, XI nya dikurang X bar. Jadi intinya hasilnya nanti positif. Nah, selanjutnya kita lihat 48 dikurang 54,5. 54,5 kurang 48. Ini 5. 4 kurang 8 berapa? 6 ya, 6,5. Nah, ini sisanya lanjutin cari sendiri. 53 dikurang 54,5 itu 1,5. 58 kurang 54,5 itu 3,5. Terus 63 kurang 54,5 itu 8,5. Nah, setelah kalian mendapatkan ini, kita tambahin satu tabel lagi. Ini tabel the last tabel ya. Jadi tabel terakhir, nggak usah pada komen. Tabel yang estetik, nggak apa-apa. Nah, ini adalah yang rumusnya ini. FI dikali mutlak dari XI min X bar. Jadi si ini nih dikali sama dia. 6 dikali 11,5 berapa? 69. 3 dikali berapa nih? 3 kali 6,5 19,5. 5 dikali 1,5 7,5. 8 dikali 3,5 nih ya, jadi gini kali ini nih. 8 kali 3,5 28. 8 dikali 8,5 itu 68. Nah, kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 192 ya kan. 9 tambah 10 tambah 8 tambah 8 berapa sih? 0 1 10 19 tambah 7 26 tambah ya 192. Nah, sudah. Setelah kamu mendapatkan dia totalnya 192, SR itu gampang banget. SR itu adalah si ini nih. SR tuh tinggal kalau tabel udah selesai, ini dibagi sama dia. Udah 192 per 30. Berapa hasilnya SR-nya? SR-nya adalah 6,4. Selesai. Paham? Baik. Setelah kita mempelajari tentang simpangan rata-rata, kita masuk ke dalam materi variansi atau ragam. Ini sebenarnya rumusnya sama persis kayak simpangan baku, cuma bedanya di bagian sini doang nih. Kalau simpangan baku itu S aja, makanya simpangan baku itu biasanya nanti di akar. Nah, ada bentuk akar kan. Nah, kalau si variansi ini S kuadrat, makanya dia nggak akar gitu. Jadi kalau mau nyari simpangan baku sebenarnya nyari variansi dulu, nanti tinggal diakarin gitu. Oke. Nah, contoh soalnya sama kayak yang tadi simpangan rata-rata aja yang saya pakai ya.
Jadi rumusnya si variansi itu adalah jumlah dari FI dikali X min X bar kuadrat. Jadi konsepnya tuh cari X bar ya dulu kan. Nah, selanjutnya kita bagi deh nanti sama frekuensi. Nah, ini kan tadi kan cara nyari X bar. Ini saya ulang lagi aja ya, seolah-olah kayak tadi belum dikerjain gitu loh. Ini kan XI. Nah, tadi udah saya jelasin ya cara nyari XI. Udah dapat XI-nya ini 43. Kalau yang nggak tahu, kalau bingung, Bu, ini cara dapat 43 dari mana? Lihat video apa yang sebelumnya tadi simpangan rata-rata. Ini 48, ini 53, 58, 63. Nah, lalu dapat FIXI. Nah, tadi udah cari juga, tinggal kita tulis aja. Ini dikali ini doang ya. Jadi 258, ini 144, ini 265, 464, 504. Nah, ini kok dijumlahin tuh hasilnya adalah 1635. Kita udah dapat kalau X barnya itu 1635 dibagi 30. Nah, udah kan? Kita udah dapat hasilnya itu adalah 54,5. Tadi udah dapat ya. Nah, selanjutnya kita hitung ini XI min X bar, tapi nggak dimutlakin. Jadi kalau negatif ya tetap negatif gitu. Jadi dia, nah si ini dikurang sama ini, 43 kurang 54,5, ini hasilnya minus 11,5. 48 dikurang 54,5 minus 6,5. 53 kurang 54,5 minus 1,5. 58 kurang 54,5 itu hasilnya 3,5. 63 kurang 54,5 8,5. Nah, ini gak usah dijumlahin, kita butuhnya yang kuadratnya dia kan, rumusnya ini ya rumusnya. Jadi goalsnya kita butuh cari ini. Nah, X min X bar kuadrat. Nah, kita lihat nih kalau dikuadratin hasilnya min 11,5 dikuadratkan hasilnya 132,25. Ini dikuadratkan hasilnya 42 nih ya. Yang dikuadratkan tuh ini nih, yang bagian sini, minus 6,5 dikuadratkan jadi 42,25. Minus 1,5 dikuadratkan jadi 2,25. 3,5 dikuadratkan jadi 12,25. 8,5 dikuadratkan jadi 72,25. Nah, ini dijumlah, kamu jumlahkan sebenarnya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini nggak perlu dijumlahkan, karena kita yang butuh jumlahnya itu adalah yang setelah dikali dengan FI. Nah, bikin lagi tabel baru, panjang ya, cuma ya udahlah ya, itu lebih mudah kalau kamu bikin tabel panjang gini. Ini FI kali X min X bar kuadrat, berarti dia nih yang saya lingkarin, ini F dikali sama ini 6 kali 132,5, hasilnya 793,5. 42,25 dikali 3 126 126,75. 2,25 kali 5 11,25. Terus 12,25 kali 8 98. 72,25 dikali 8 578. Nah, ini nih kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1607,5. Nah, setelah kita dapat ini, langsung kita masukkan ke dalam rumus S kuadrat nih. Variansinya adalah ini kan, jumlah ini dibagi ini.
gitu. Jadi fungsinya tabel itu untuk memudahkan, gak usah ngitung pusing-pusing lagi gitu loh. Jadi tinggal ujung bagi ujung, 1607,5 per 30. Nah ini kalau dibagi hasilnya adalah 53,58. Ini kalau varians, ini kan varians ya, variansi atau ragam. Nah kalau nanti di soal ditanyanya simpangan baku, kalau ditanyanya simpangan bakunya berapa, itu tinggal akar dari dia nih, 53,58. Nggak kalian hitung deh tuh. Jadi bedanya simpangan baku dengan ragam itu cuma simpangan baku itu diakarin, si ragam itu nggak diakarin. Oke, paham ya?